Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Ya, Kau layak disembah, Kau layak disembah, sebab Kau besar dan ajaib, besar dan ajaib karyamu, adil dan benar jalanmu. Engkau Raja segala bangsa, Engkau maha kuasa, maha mulia. Yesus Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, yang Kau layak. Kau Allah yang maha kudus, layak disembah, layak dimuliakan, diagungkan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji keadilan-Mu, kebenaran-Mu atas kami, umat-Mu, bangsa-bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau layak disembah. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu,
pagi hari ini saya hendak mengakhiri renungan firman Yeremia. Kita akan membaca pasal yang ke-52, 4 ayat terakhir, ayat 31 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 25 bulan itu, maka Evil Merodak Raja Babel dalam tahun ia menjadi raja menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Evil Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Yoyakin boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, Raja Babel selalu memberikan kepadanya sekedar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya sampai hari matinya. Amin. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, Yoyakin adalah Raja Yehuda keturunan Daud yang memerintah di usia 18 tahun. Sangat disayangkan bahwa ia menjadi pemimpin yang jahat. Ketika Nebukadnezar Raja Babel menyerang Yerusalem, Yoyakin akhirnya menyerah sehingga bersama dengan ibu, pegawai-pegawainya dan ribuan prajurit ia ditawan ke Babel. Setelah 30 tahun masa penawanan, Evil Merodak, Raja Babel saat itu, menunjukkan belas kasihannya dengan menjadikan Yoyakin sebagai tahanan istana. Tak pernah terduga bahwa Yoyakin akan dikeluarkan dari penjara dan tak mengenakan pakaian tawanan lagi. Ia diberi kedudukan yang lebih tinggi dari raja-raja Israel yang ikut ditawan bersama dengan dia. Ia juga diberi anggaran belanja, kebutuhan sehari-hari yang ditanggung oleh raja. Bahkan boleh makan semeja, sehidangan dengan raja, sampai akhir hidupnya. Kisah Yoyakin ini menjadi penutup kitab Yeremia. Pada bagian sebelumnya, kepada kita diperlihatkan sikap raja-raja Babel yang kejam. Tetapi kini yang diperlihatkan adalah sikap raja yang penuh belas kasihan, yang muncul dari seorang raja yang tidak menyembah Allah sebagai Tuhannya. Sisi kebaikannya muncul dalam tindakan menghargai dan menghormati seorang tawanan. Kitab Yeremia memperlihatkan dua sisi karakter Raja Babel. Ada kebengisan dan kekejaman, namun juga ada sisi kebaikan dan belas kasihan. Sebagai tahanan dan orang buangan, Yoyakin mungkin tak pernah memikirkan hal itu. Ia diperlakukan secara manusiawi, walau tetap sebagai tahanan, tetapi tahanan istana. Yoyakin yang mengalami pembuangan sebagai hukuman Allah, tetapi Allah tetap sayang dan memelihara melalui Raja Babel. Hal ini sejajar dengan sikap Allah yang bisa memakai siapa saja untuk menghukum umatnya, atau juga menghukum Babel. Kita tahu di pasal sebelumnya kita melihat juga Babel pun dihukum Tuhan. Sebaliknya Tuhan juga bisa memakai siapa saja untuk mewujudkan dan menyalurkan kebaikannya bagi kita. Teguran atau hukuman juga kebaikan dan kasih-Nya. Allah dapat memakai siapa saja dan apa saja untuk memperingatkan atau memelihara hidup kita. Marilah kita selalu peka terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita bisa bersyukur atas setiap detail pemeliharaan Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap untuk Tuhan menyatakan pertolongannya yang tak dapat dibatasi oleh apapun. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Mengakhiri kitab Yeremia, kami diajar beberapa hal
penting dalam mengikut Tuhan. Belajar tentang kedaulatan Allah atas hidup kami, bahkan atas bangsa-bangsa. Bagaimana Tuhan berdaulat dan mampu mengatur apapun juga. Dalam kitab ini kami juga belajar untuk taat dan setia. Karena pemberontakan dan ketidaksetiaan membawa hukuman dari Tuhan. Sebaliknya, taat dan setia akan menyatakan berkat pemeliharaan dan perlindungan daripada Tuhan. Bahkan hal-hal yang mustahil pun tidak mustahil bagi Tuhan. Dan secara khusus pagi hari ini kami belajar, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyatakan kehendak-Nya. Apakah hukuman? Atau sebaliknya kasih sayang dan kesetiaan Tuhan, pemeliharaan yang nyata. Bila ada dari umat-Mu yang hari ini bergumul, kami dikuatkan oleh kebenaran firman, karena Tuhan selalu punya cara untuk menolong umat. Kami percaya akan kedaulatan-Mu, kami percaya akan kemahakuasaan-Mu, keajaiban-Mu, dan karya-karya-Mu dalam hidup kami. Tuntunlah kami bersama dengan Allah Roh Kudus, berjalan bersama dengan Allah, menggenapi kebenaran-kebenaran firman. Makin diserupakan sampai Engkau datang kedua kali menjemput gereja-Mu. Kami ada Tuhan, ini kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu doa pagi kita. Selamat pagi. Pagi hari ini juga kami beserta dengan beberapa pengurus dan jemaat akan melaksanakan ibadah penguburan bagi almarhum Ibu Supiah. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati, dan menghiburkan keluarga yang ditinggalkan. Pertolongan Tuhan selalu baru dan tak terduga. Tuhan memberkati semua. Tuhan memberkati. Amin. Shalom.